Shalom ibu-ibu. Shalom. Apa kabar ibu-ibu? Luar biasa. Luar biasa. Ibu-ibu yang di sini luar biasa, yang di rumah juga luar biasa. Amin. Amin. Mari kita persiapkan hati kita mau beribadah pada siang hari ini. Mari kita satukan hati kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu, berkat-Mu atas kehidupan kami yang tak habis-habisnya ya Tuhan. Kalau pada saat ini ya Tuhan kami mau ibadah WBI ya Tuhan, Engkau berkati ibadah kami ini ya Tuhan. Biarlah kami mendapatkan kekuatan, mendapatkan berkat yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Urapi ibu-ibu yang di rumah, yang di sini ya Tuhan, Engkau jamah setiap kami ya Tuhan, pulihkan setiap kami, ampuni ya Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami, sucikan teruskan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita dengan angkat pujian Bapa Engkau sungguh baik. Di
Engkau jamah setiap hati kami, jamah setiap hati ibu-ibu yang di rumah juga ya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan, yang berbeban berat Engkau kuatkan ya Tuhan. Kami terlalu percaya kuasa-Mu nyata ya Tuhan. Pada masa lalu ya Tuhan, kami pernah mengalami masalah-masalah yang kami hadapi. Engkau sudah tuntun sehingga sampai saat ini pun Engkau juga pasti menuntun kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami hanya mau percaya dan kami mau bersandar hanya kepada-Mu saja Tuhan. Dan sebentar ya Tuhan, kalau pada saat ini kami mau mendengarkan kesaksian dari ibu-ibu WBI ya Tuhan. Engkau berkati setiap telinga ibu-ibu yang mendengar. Biarlah kesaksian ini memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ya, mari kita dengarkan kesaksian dari Ibu Dedi. Waktu dan tempat dipersilakan. Salam. Luar biasa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa yang tidak pernah meninggalkan kita. Pada saat ini saya menyaksikan kasih Tuhan yang tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kita. Kesaksian saya pada saat sore hari ini, waktu bulan Mei, suami saya sakit. Sakitnya itu sebenarnya tidak tahu itu sakitnya apa, karena waktu satu hari itu main pingpong sampai, memang tiap hari main pingpong, tapi hari itu main pingpongnya sampai 12 set. Dan setelah pulang ke rumah, tidak tahu semangatnya dari mana, gali kolam tempat pemeliharaan ikan lele. Sebenarnya rumah yang kami beli yang ada di depan rumah kami yang sekarang sudah ada tempat pemeliharaan ikan lele oleh pemilik dahulu. Tapi pada saat itu suami saya kerja gali ulang, bersihkan, mau pelihara lele ceritanya sampai malam. Jadi bayangkan siang main pingpong dan lain sebagainya, terus gali itu tempat lele, pasang apalagi namanya itu, pasang satu tempat yang untuk pemeliharaan lele juga, sehingga sampai malam, tengah malam baru tidur. Tapi besoknya setelah kejadian itu, dia mau tidur nggak bisa, duduk nggak bisa, gelisah, sakit semua katanya belakangnya. Dan kami ambil keputusan pergi ke UKI. Sampai di UKI periksa, katanya dokter, oh ini karena kecapean, karena tensinya tinggi banget. Nah, EKG-nya hasilnya bagus dan yang lainnya bagus. Kami disuruh pulang, nggak usah nginap karena banyak orang yang sakit di rumah sakit UKI. Kami pulang, itu pagi kejadiannya. Dan sorenya berulang lagi itu, setelah minum obat nggak masalah, tapi sorenya berulang lagi. Katanya kayaknya saya nggak sanggup, sakit banget, ke dokter lagi dong. Tujuannya kami ke UKI, tetapi karena rasanya tidak sanggup, kami ke rumah sakit terdekat Mas Mitra. Sampai di Mas Mitra, EKG lagi sama persis yang paginya di UKI. Oleh dokter Mas Mitra sarankan kami ke rumah sakit Mitra Keluarga Bekasi. Kami ke Mitra Keluarga Bekasi pada malam hari itu juga. Ternyata di sana belum kami turun, baru sampai depan UGD, katanya, oh maaf nggak terima pasien karena sini banyak pasien yang COVID gitu ya. Kami jalan pulang, tapi di jalan suami saya bilang coba telepon ponakan yang kerja di rumah sakit Siloam Bekasi Barat, Bekasi Rawalumbu. Pada saat saya telepon ponakan saya, dia bilang silakan aja datang gitu kan. Kami datang, singkat ceritanya, di situ dia didiagnosa kena virus COVID-19. Nah, pada saat itu langsung masuk ke ruang isolasi, dirawat di sana, tapi puji Tuhan dari hasil swabnya negatif. Beberapa hari kemudian pulang,
pulang ke rumah, saya memang waktu di UGD nanya sama dokter, dokter ini sebenarnya sakitnya apa sih? Dan banyak pertanyaan saya, singkatnya bahwa dia mengatakan bahwa ya ini namanya COVID ya seperti ini gitu katanya dia. Nah waktu sudah pulang, sebelum pulang saya konsultasi juga ke dokter. Ini dok, kenapa begitu kan? Ya kita akan periksa lagi dari keluhannya, lambungnya, dan itu tadi darah tinggi dan rasa nggak enak di belakangnya gitu. Tapi dari EKG tadi itu tidak ada masalah, sudah diperiksa semuanya, ada peralatan yang cukup lengkap di Siloam, dan belum tahu saat itu sakitnya apa, karena memang itu masuknya di situ utamanya adalah COVID-19. Dan pada saat pulang ke rumah ya tentunya saya dan anak-anak saya dan suami saya pikir ini nggak boleh dibiarkan begini terus, tensinya tinggi gitu. Dan akhirnya oleh rumah sakit, oleh dokter yang tangani rumah sakit Siloam bilang coba nanti dirujuk ke rumah sakit Mitra Keluarga di Bekasi Barat. Nah pada saat kami ada di sana, sebelum ke Mitra Keluarga itu uruskan pakai BPJS. Kalau yang COVID itu urusan pemerintah, semuanya yang bayar adalah pemerintah, kami tidak keluar biaya apa-apa, kecuali kami waktu rapid test berlima, anak-anak dan saya, semuanya negatif baik gitu ya. Dan dengan berjalannya waktu, terus saya dan suami dan anak saya yang mengantar kami ke sana dan kemari pergi periksa, namanya BPJS memang harus sabar. Sampai anak saya yang nomor 1 bilang, oh nggak apa-apa ini mah, jangan mengeluh atau jangan kecewa, karena inilah caranya, kalau di luar negeri pun demikian gitu, kalau orang berobat ya demikian, ya oke lah. Dan terus kami lakukan itu pemeriksaan. Di tengah pemeriksaan ada keluhan satu lagi yang sifatnya mendesak banget, keluhannya di bagian ginjalnya gitu, sakit banget. Dan pada saat pemeriksaan di rumah sakit di bagian ginjal, kan semua itu diperiksa. Sebenarnya memang ginjal diperiksa, tapi pada saat itu karena nggak tahan banget dengan ginjalnya, dan dokter bilang ya udah ke rumah sakit, ke dokter ini dulu, bagian ginjal dulu, dan difoto dan lain sebagainya. Sebelum ada hasil dari dokter itu, ternyata puji Tuhan waktu buang air kecil batunya keluar. Nah batu itu difoto, dibawa ke rumah sakit, dan intinya dokternya bilang begini, oh iya dari hasil laboratorium dan semuanya, dia bilang ini ada di sebelah ini batu sekitar seperti batu yang keluar itu. Di sini semuanya karena anugerah Tuhan yang luar biasa, yang begitu dahsyat. Batu itu sebelum dikasih obat sudah bisa keluar sendiri. Nah tujuan utama kami adalah pemeriksaan di jantung, karena mau di endoskopi di lambung ataupun mau di kateter, pilih yang mana kata dokter, ya dokter lah yang lebih tahu gitu. Dan akhirnya duluanlah untuk kateter. Kateternya itu kami dilakukan atau dapat jadwal pada tanggal 11 September kemarin. Dan hasil kateternya tidak pakai tunggu-tunggu keputusan dari keluarga. Pada saat di kateter, dokter langsung ambil tindakan. Karena ada 3 sumbatan rupanya di jantung suami saya. Yang satunya 30% yang berlaku atau yang masih bagus. Yang satunya hanya tinggal 1% bagusnya. Yang satunya 10% bagusnya. Ini 3-tiganya mengkhawatirkan. Tapi itulah Tuhan yang tidak pernah terlambat menolong kita. Tepat pada waktunya. Dan pada saat ada di ruang pada saat ada kateterisasi, dokternya langsung ambil tindakan, yang 10% langsung dipasangin ring.
tanggal 11 dan jadi tanggal 11 27 tahun yang lalu dapat cincin nikah. Cincin nikah karena tanggal 11 September itu adalah hari pernikahan kami 27 tahun yang lalu. Dan 27 tahun hari tanggal 11 September kemarin ya dapat cincin, tapi ya taruhnya di jantung gitu ya. Luar biasa banget Tuhan. Waktu itu kami tidak ketemu dokternya. Dokternya selesai tindak langsung ke tempat tugasnya. Dan hari Jumat baru pemeriksaan lagi. Situ baru dokter kasih tahu bahwa penyumbatannya seperti yang saya katakan tadi yang 3. Dan dokter jelaskan kenapa yang 1% masih berfungsi 1% bukan itu duluan, karena itu penting, tetapi secara umumnya bahwa itu tidak terlalu penting untuk keselamatan jantung itu atau keselamatan suami saya. Yang paling penting sekali adalah yang 10%. Yang 10% lah itu yang dipasang ringnya. Dan yang selanjutnya kalau Tuhan kehendaki nanti bulan 12 sudah dijadwalin, bulan 12 yang 30% dipasangin ring lagi. Di sini saya melihat ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Kalau secara fisik, secara segala aktivitas kami masih pulang pergi ke Bogor, masih ke sana kemari dan lain sebagainya. Ternyata jantungnya seperti itu. Kakak saya komplain, kakak saya komplain, kok kamu nggak bilang? Saya bilang, saya nggak mungkin mendahului dokter. Kemarin itu dokter menyampaikan demikian, saya berani sampaikan. Kalau dokter belum bilang, saya tidak bisa menyampaikan berita yang mengkhawatirkan bagi saya ataupun kakak-kakak semua. Jadi itulah Tuhan yang luar biasa, dahsyat banget. Dia ajaib, dia luar biasa. Dia menolong tepat pada waktunya. 3 penyumbatan dengan keadaan yang sangat berat. Menurut manusia itu sangat mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia luar biasa, dia dasar. Itu semua karena doa, itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena keajaiban dari Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Sekira itu kesaksian singkat saya pada sore hari ini. Tuhan Yesus berkati. Ya, ibu-ibu, kita bersyukur ya, luar biasa kita sudah mendengarkan kesaksian dari Bu Dedi, sangat memberkati kita. Amin ya ibu-ibu. Mari kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian. Bapak, aku datang. Bapakku menyembahmu di sini, ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku.
Shalom. Selamat sore ibu-ibu. Kita ada di bulan September, tepatnya tanggal 18 September yang lalu itu umat Tuhan orang Israel merayakan tahun barunya, yaitu disebut Pei Aleph 5781, 18 September sampai dengan 7 September 2021. Ini sedikit aja supaya ibu-ibu juga mengerti apa yang terjadi di tahun Pei Aleph ini. Yang pertama yang saya tangkap dari beberapa hamba Tuhan yang saya simpulkan adalah bahwa kita sekali lagi diperhadapkan dengan mulut, gambar mulut IP itu angka 8. Nah, mulut ini kalau saya boleh simpulkan, yang satu adalah mulut kita. Mulut kita harus dipakai hanya untuk mengucapkan hal-hal yang baik dan benar. Hanya dipakai untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Jangan dipakai untuk hal-hal yang lain, seperti berdebat, hoax, ya kalau di medsos sekarang ada modelnya perang. Saya baru tahu tuh. Nah, itu nggak penting. Ngapain sih orang ya berbuat seperti itu, bohong-bohongan. Mari kita pakai mulut dengan yang baik dan benar, sehingga nanti itu menjadi berkat melakukan amanat agung Tuhan. Itu pertama. Yang kedua, mulutnya Tuhan. Mulutnya Tuhan sedang mengatakan sesuatu bagi kita di tahun baru ini. Nah, kalau kita tidak intim dengan Dia, kita nggak dengar Tuhan ngomong apa, karena tidak memandang kepada mulut itu, ya kan? Ada ayatnya kan mengatakan seperti hamba yang memandang kepada mata tuannya. Nah, ini kita memandang kepada mulut Tuhan, supaya apa yang diucapkan Tuhan itu kita tangkap, lalu kita akan lakukan itu. Dan itu merupakan satu tuntunan. Ini yang penting, saudara. Nah, tahun ini Pei Aleph, Tuhan memberikan tuntunannya. Ya, melalui mulutnya apa yang Dia ucapkan harus kita dengar dengan baik. Itu menjadi tuntunan buat kita masuk di era yang baru ini. Era yang sebetulnya orang lain bilang tidak normal, ya kan? Tetapi di tengah-tengah yang tidak normal itu, Tuhan membedakan umatnya yang hidup di dalam kebenarannya sesuai dengan janjinya di Ulangan 28 bagian yang pertama, ya, ayat 1 sampai berapa? 15 kalau nggak salah. Itu janji Tuhan, umatku yang atas namaku disebut, ya, mendengarkan suaraku, melakukan perintah-perintahku, maka akan terjadi semua berkat. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Itu kita imanin. Itu perkataan Tuhan hari-hari ini. Tuhan membedakan banget, saudara. Tapi kalau sebaliknya tidak kita lakukan, menjadi itu kutuk. Ayat-ayat selanjutnya di Ulangan 28. Jadi mari kita belajar dari banyak hamba-hamba Tuhan di Alkitab kita yang hanya mendengarkan tuntunannya Tuhan, seperti Esther, Daniel, Yusuf, Musa, Daud, dan sebagainya. Apa yang mereka tangkap dari Tuhan, diimani, enggak terjadi begitu aja. Proses terjadi. Berapa lama Yusuf harus dipenjara, berapa lama Daud harus dikejar-kejar oleh Saul, ya, berapa lama Esther tuh harus bayar harga, puasa 3 hari 3 malam dan sebagainya. Tapi semuanya itu berujung kepada pemenuhan janji Tuhan buat kita. Jadi harus jalani dulu. Nah, proses itu adalah bagi kita sepertinya sekarang ini menghadapi musim COVID ini. Ya, ada kemarin katanya orang banyak seperti nggak terima seperti apa yang Pak Niko sampaikan, hatik. Tetapi kalau tidak terjadi, yang terjadi makin besar. Ya karena
banyak orang tidak percaya dan tidak melakukan apa yang harus dilakukan. Suruh pakai masker aja susah banget, suruh jaga jarak juga susah banget. Ya itu kan kesalahan kita. Dan mungkin tidak mengamani, malah jadi bentrok, malah jadi ajang untuk berdebat, saudara, saling menyalahkan hamba Tuhan satu dengan hamba Tuhan lain. Malu itu kita dengan yang lain-lain di luar sana. Mari ibu-ibu, kita belajar untuk banyak duduk diam di bawah hati Tuhan seperti Maria. Apa yang Tuhan ngomongkan kita imani, dan kita beriman sendiri bahwa apa yang kita ucapkan itu terjadi. Amin. Nah, itu kalau kita punya rema di situ, maka itu akan terjadi. Hari-hari kemarin, bulan-bulan kemarin saya saksikan tentang burung gagak, karena saya dengar tentang seorang hamba Tuhan yang berbicara tentang Elia. Dan itu saya tangkap, rasa banget ini saya tangkap. Tuhan pasti melakukan buat saya juga. Dan saya alami burung-burung gagak itu. Nah, saudara, hari ini juga saya akan menyaksikan satu hal yang baru aja saya alami. Beberapa saat yang lalu tuh kita saya bergumul untuk mobil elf kita. Mobil itu 6 bulan nganggur, tidak ada yang pakai karena memang keadaan, tapi itu harus bayar cicilan terus sekian juta, cukup berat. Dan kalau saya memandang dia tuh saya sedih gitu ya, karena itu jerih payah saya itu untuk mulai dari nol sampai jadi, sampai pasang stiker itu saya sendiri di Kalimalang itu. Ada kebanggaan mungkin dalam hati saya, ada poge di situ. Nah itu Tuhan habiskan semua. Saudara, baru aja bulan yang lalu, akhir daripada bulan Agustus tuh saya putuskan saya mesti oper kredit ini atau dijual. Kalau dijual kembali siapa yang mau beli, saudara? Karena kita masih ngutang 3 tahun, baru jalan 1 tahun. Kalau dikembalikan ke tokonya, nol. Ya, bahkan kita mesti bayar uang lagi, denda yang sekian tahun itu. Yang sudah pernah kredit mungkin tahu itu. Nah itu jadi pergumulan buat saya, beban lah. Karena gereja juga tidak terlalu berlebih seperti yang kemarin-kemarin. Tapi saya hanya bilang, Tuhan, Engkau yang mewujudkan, memampukan aku menghadirkan elf yang baru itu. Ampuni kalau saya cukup bangga dengan itu. Dan sekarang waktunya Tuhan, saya mesti harus merelakan itu. Saya doa beberapa hari, kemudian Tuhan tuh munculkan orang itu, hamba Tuhan di dalam rayon kita juga. Itu aja. Saya udah mulai coba tawarkan beberapa orang, tapi saya diingatkan hamba Tuhan ini. Sorenya saya telepon dia, dan dia langsung mau, saudara. Dia langsung mau, karena dia bilang mau bantu saya. Tadinya dia bilang udah nggak usah dioper namanya, tetap nama itu. Saya tetap teruskan aja cicilannya. Nanti setelah selesai baru kita balik namanya. Saya sudah setuju, ya. Udah oke. Terus akhirnya beberapa hari kemudian dia telepon lagi, dan itu dia membalikan DP saya cukup lumayan, saudara. Ya, saya cukup bersyukur untuk itu. Dan dia berubah, katanya ada orang saya nanti mau urus untuk balik kreditnya, balik namanya. Nah itu lama, prosesnya cukup lama, sedangkan jatuh tempo untuk bayar cicilan bulan ini itu tanggal 22 batas akhir. Saya nggak mau keluar uang itu lagi, keyakinan saya begitu, dan saya nggak ngomong sama dia. Cukup lama bolak-balik, ya. Saya bilang, Tuhan, pokoknya bulan ini saya tidak mau bayar cicilan. Sampai detik kemarin tanggal 19 hari Sabtu saya bilang sama yang ngurus, saya pokoknya nggak mau bayar cicilan, ya. Jadi saya nggak selesai, pokoknya saya udah serahkan itu. Dan yang luar biasanya, ketika saya mengimani, pasti Tuhan selesaikan tepat waktu. Dan apa yang terjadi pagi tadi itu semuanya selesai. Kemarin hari 22
Ini tanggal berapa? 23 kan? Kemarin persis hari yang tepat 22 Tuhan selesaikan. Dan tadi pagi sudah dibayar, kirim transfernya. Dan kemudian siangnya karena udah dibayar, udahlah saya kirim aja sudah barangnya sekarang juga. Jadi sorry ibu-ibu, kita nggak jadi foto dengan L. Maafkan saya. Dan saya bersukacita di situ. Saya mengucap syukur bahwa pertolongan Tuhan itu selalu tepat waktu. Seperti kesaksian Dedi tadi, sama semua Tuhan bidangnya lain-lain, tapi Tuhan lakukan yang terbaik buat kita. Amin, saudara. Dan biarlah terus di hari-hari yang ke depan kita tidak usah khawatir. Di musim yang seperti apapun, Tuhan membedakan, pegang itu. Tuhan membedakan orang-orang yang hidup benar di hadapan Dia. Saya akan tutup dengan Efesus 5. Efesus 5 ayat 10 sampai 15. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, ini ayat masnya hari ini, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Satu lagi, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, ibu-ibu percaya bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Oleh karena itu, biarlah kita pakai waktu kita sebaik-baiknya untuk berkata-kata yang baik, untuk melakukan hal-hal yang baik, supaya Tuhan berkenan atas kita dan Dia memberikan semua apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan lanjut dengan berdoa syafaat saja langsung. Saya serahkan kepada Ibu Vera. Kita siapkan hati kita menaik doa syafaat. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini. Tuhan, kami WBI sudah beribadah kepada Engkau, sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Ibu Rahel Herawati Tuhan Yesus selaku gembala di tempat ini. Kami percaya kekuatan, pertolongan, perlindungan-Mu Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kesaksian yang disampaikan hamba-Mu Tuhan Yesus, sungguh Tuhan pertolongan yang tidak pernah terlambat. Kami mengucap syukur Tuhan, dan setiap firman yang sudah disampaikan Tuhan Yesus buat WBI di tempat ini Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau pakai mulut-mulut anak-anak-Mu WBI khususnya Tuhan Yesus jadi berkat Tuhan Yesus. Oh Tuhan, setiap kami Engkau pakai Tuhan di akhir zaman ini, di hari-hari jahat ini Tuhan, biar setiap kami boleh pergunakan waktu yang ada untuk memuliakan Engkau Tuhan, untuk menuai banyak jiwa bagi kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia Tuhan, Engkau berkati Indonesia Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, apapun Tuhan Yesus yang terjadi adalah seizin Engkau Tuhan Yesus, dan segala sesuatu mendatangkan kebaikan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan, khusus untuk pemerintahan Tuhan Yesus, untuk Jokowi Presiden Indonesia. Kami percaya Engkau berkati kekuatan, kesehatan, pertolongan-Mu Tuhan. Berikan hikmat, ma'rifat lebih lagi Tuhan. Setiap kebijaksanaan yang ambil Tuhan Yesus boleh menjadi jalan keluar bagi Indonesia, dan Indonesia boleh dipulihkan, disembuhkan, sebab Engkau sendiri akan memberkati Indonesia. Indonesia akan bangkit Tuhan Yesus jadi berkat untuk bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus, Allah mengasihi bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan khususnya untuk Ibu
Dona Tuhan Yesus yang sedang sakit, kami percaya Tuhan, apapun penyakitnya Tuhan Yesus, Engkau adalah dokter di atas segala dokter bagi dia Tuhan. Engkau pulih sembuhkan Tuhan Yesus, Engkau buka jalan, Engkau tolong Tuhan, Engkau campur tangan Tuhan. Saya segala sakit penyakit saat ini Tuhan Yesus sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang turunkan tangan-Mu ya Tuhan untuk memberkati Ibu Dona Tuhan, sehingga dia boleh sembuh, pulih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati keluarganya Tuhan. Begitu juga Dedi Awang ya Tuhan, Engkau berkati dia lebih lagi Tuhan. Dia boleh selalu mengandalkan Engkau di atas segalanya. Suaminya sudah Engkau tolong Tuhan. Kami percaya keluarga ini Tuhan adalah biji mata-Mu. Kami percaya Tuhan kekuatan kesehatan yang sempurna bagi suaminya Tuhan Yesus. Engkau terus Tuhan Yesus yang campur tangan. Keluarga ini milik-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kesaksiannya boleh jadi berkat buat setiap kami yang mendengarnya Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan Yesus dahsyat dan ajaib bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Evi Tuhan, selaku Ketua WBI Tuhan Yesus, Engkau berkati dia lebih lagi Tuhan, keluarganya, anak suami semua Tuhan, kami serahkan tangan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus. Sebentar kami mau berpisah satu sama yang lain Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang, kami rindu terima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Mari kita arahkan hati ke hadirat Tuhan dan mempercayai akan firman Tuhan sepenuhnya. Surga terbuka dan berkat-berkat itu masuk ke dalam rumah tanggamu masing-masing. Pulanglah dengan damai dan sejahtera, anugerah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga untuk semua yang ada di seputarmu. Dan jadilah engkau berkat hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya.